认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa, kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
kepada Tuhan. Dengan segenap hati katakan, naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Besar setiamu. besar setiamu, Besar setiamu. besar setiamu di sepanjang hidupku.你们要赞美耶和华，敬畏耶和华，神喜爱他命令的，这人变为有福。他的后裔在世必强盛，整治人的后代必要蒙福。他家中有货物，有钱财，他的公义存到永远。Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebaktian pada hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hari lepas hari, bulan berganti bulan, tahun yang sudah berganti tahun. Bapa kami bersyukur karena Tuhan begitu nyata telah memberkati, menyertai anak-anak-Mu, jemaat HK. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang tidak pernah kekurangan, sehingga kami semuanya dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Tuhan sendiri menyucikan, menguduskan, dan memberkati, baik yang melayani maupun yang mendengarkannya. Bapa, secara khusus biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani, semua di dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Demikian juga jemaat sekalian dimanapun berada, kiranya Tuhan melawat dan Tuhan memberkati, sehingga apapun yang mereka berikan kepadamu dan hati mereka yang betul-betul percaya dan mengimaninya, mereka pun mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempertaruhkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat, kita akan memuji Tuhan, Allah kita sanggup yang dapat melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan bersuka cita, mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Allah sanggup. Hey.
sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Apa kata Allah? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Berikan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yeay. Jemaat, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan hidup kita hanya di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat
goyang selamanya. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih. Seperti pada bulan yang lalu saya katakan bahwa bulan 5, bulan 6 ditetapkan sebagai bulan keluarga. Kita merenungkan bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bulan ini kita akan merenungkan tentang keluarga yang beribadah. Mari sebelum kita melanjutkan pembacaan perenungan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Secara khusus kiranya Kau pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan dengan jelas. Roh Kudus juga boleh menerjemahkan sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat memahami dan dapat mengerti dan mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga yang beribadah bukan hanya berarti beribadah itu sekedar untuk datang ke gereja, sekedar untuk mengikuti ibadah dengan teratur dan tertib. Namun Tuhan mau lebih daripada itu sebagai anak-anak Tuhan. Beribadah adalah praktek iman dalam kehidupan setiap hari. Apa yang kita imani, itulah yang kita lakukan dan yang kita jalankan. Seperti Paulus di dalam Roma 12 ayat pertama mengatakan atau menekankan tentang perubahan hidup. Ya, seorang yang beribadah harus mengalami satu perubahan hidup. Di dalam surat Yakobus 1 ayat 26 juga dikatakan menekankan tentang pengekangan lidah atau untuk mengekang lidah. Lalu ayat 27 dikatakan harus memiliki kemurahan hati dan belas kasihan. Sebagai orang percaya, memiliki hal-hal yang sedemikian untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak boleh menutup mata kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita akan bersama-sama melihat dari tiga perikop firman Tuhan, yaitu Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, lalu Injil Yohanes 11 ayat pertama sampai 44, dan Yohanes 12 ayat pertama sampai ke 11. Saya tidak membaca sekarang, tapi sambil kita merenungkan, membahas, dan kita akan membaca ayat demi ayat. Saudara-saudara, apa sih tandanya keluarga yang beribadah? Dari tiga perikop firman Tuhan tadi, di situ menceritakan tentang sebuah keluarga. Ya, tentunya keluarga yang kita kenal di sini adalah Marta, Maria, dan Lazarus. Kita akan lihat dari Marta yang pertama. Marta itu menyambut dan menerima Yesus di rumahnya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di perikop ini ada dua tokoh, Marta dan Maria. Kita melihat di dalam
sikap atau respon Marta terhadap Tuhan Yesus. Bahwa dikatakan Marta menyambut dan menerima Yesus di rumahnya. Tentunya sebelumnya Marta pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Marta pun tidak mau ketinggalan untuk menyambut orang yang hebat ini. Bahkan yang mereka kenal sangat dekat dengan keluarga mereka. Saudara, menyambut orang di rumahnya tidaklah mudah. Di dalam surat Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, engkau telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, Alkitab menyatakan, bagi orang yang memberi tumpangan kepada orang atau tamu, dia sudah memberikan tumpangan kepada malaikat-malaikat. Dia sudah berarti melayani dan memberikan tumpangan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, memang menyambut dan menerima tamu itu butuh korban waktu, butuh korban tenaga, korban harta. Bagaimana tidak? Dia harus meluangkan waktu untuk mendampingi. Dia juga harus memberikan pelayanan yang layak dan pantas. Sekalipun bukanlah kemewahan, tapi dia harus menambah. Kalau biasa masak untuk hanya keluarga 2-3 orang, karena ada tamu harus ada tambahan. Dia juga harus berkorban tenaga dan tenaga dan waktu. Ya, bukan hanya pergi memasak, ya kita juga harus mungkin menjemput, mungkin nanti akan mengantarkan kemana perginya. Saudara-saudara sekalian, namun yang pasti penerima tamu itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Atau artinya bahwa dia akan mendapatkan balasan berkat dari Tuhan. Saudara, saya selalu terpikir dan teringat ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Tuhan begitu ajaib memberikan apa yang saya butuhkan dan apa saya yang perlukan. Begitu sangat luar biasa Tuhan kita yang tidak pernah meremehkan dan tidak pernah tidak melihat. Tapi Tuhan sanggup memberikan dan memberkati kita. Marta pernah mendengar kisah Tuhan Yesus sehingga dia segera menyambut Yesus dan menerimanya di rumahnya. Itu yang poin pertama, keluarga yang beribadah. Keluarga yang mau menyambut dan menerima Yesus. Kita mau diberkati oleh Tuhan, mau sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan, dikatakan pantas layak kepada Tuhan, dia harus menerima. Dia harus betul-betul menyambut dan menerima Yesus dalam kehidupannya. Apapun dalam kondisi kita ini. Rencana apapun yang akan kita lakukan. Permasalahan apa yang kita hadapi. Jangan pernah lupa untuk menyambut dan menerima Yesus dalam kehidupan kita. Itu pertama. Yang kedua, keluarga yang beribadah adalah keluarga yang mengalami mujizat. Ya, saya selalu katakan bahwa orang Kristen itu bukan bicara agama saja atau segala upacaranya saja, tetapi betul-betul mengalami Tuhan sendiri. Ya, artinya mengalami mujizat. Mujizat mau kecil mau besar tetap itu mujizat bagi kita yang percaya. Mujizat apa di tengah-tengah keluarga ini? Tentunya kita tidak asing lagi yang pernah dialami oleh keluarga di sini. Ya, seperti yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 21 sampai 27. Ya. Perikop ini menceritakan tentang Lazarus dibangkitkan dari kematiannya.
Dikatakan ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara, di sini dikatakan bahwa Marta punya iman yang sedemikian. Saudaraku sudah mati, tetapi aku percaya engkau akan mendapatkan jawaban dari Bapa kalau engkau mau memohon kepada Dia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Tuhan Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tapi Tuhan Yesus menjawab dia, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Percakapan ini menandakan Marta bukan sekedar mengimani percaya Yesus yang hebat itu. Tetapi dengan pengakuannya, dia percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kadangkala atau seringkali ada banyak orang-orang Kristen yang bercampur dengan kepercayaan lamanya. Atau hidup di tengah-tengah sintekrisme. Saudara, Marta di sini memberikan satu pernyataan bahwa dia percaya Yesus adalah Mesias, sanggup melakukan yang tidak mungkin punya. Adakah kita juga dalam menghadapi pandemi ini juga punya iman yang sedemikian? Atau kita lagi sibuk-sibuk mencari jalan keluar sendiri? Saudara, saya boleh katakan, dalam situasi pandemi yang sulit sedemikian, jangan pernah pergi dari Tuhan. Tapi kita harus menyambut dan menerima Dia. Bahkan kita akui Dia adalah Mesias, anak Allah yang ada di dalam dunia, yang sudah datang ke dalam dunia ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 40 dikatakan 32 sampai 40 dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi bukan saja dinyatakan oleh Marta, Maria pun punya perasaan yang sama. Dia mengatakan, Yesus, andai kata Engkau enggak pergi, andai engkau ada di sisi kami, Dia enggak mungkin sampai mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hati Tuhan Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangis, Tuhan Yesus pun tergerak. Maka di dalam pasal 11 ayat 35 Injil Yohanes, maka menangislah Tuhan Yesus. Saudara, tidak mudah ada orang yang menangis karena perkara-perkara seperti ini. Jarang melihat orang laki-laki menangis. Tetapi karena cintanya yang sedemikian, Tuhan Yesus menangis. Karena melihat Marta Maria kehilangan saudaranya Lazarus yang telah meninggal dunia. Kemudian ayat 38 dikatakan, maka masgula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu.
Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ketika melihat kuburannya itu sebuah gua yang ditutup oleh batu, Tuhan Yesus segera mengatakan, angkat batu itu. Saudara, mungkin bagi sebagian orang pada saat ini, kalau ada orang mengatakan angkat batu itu, kita akan berpikir, aduh, dia sudah dikuburkan sudah 4 hari, udah bau, udah rusak. Tapi di sini dikatakan Marta berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, seperti yang saya tadi katakan, banyak orang akan berpikir, aduh kok disuruh buka atau singkirkan batunya. Dia sudah 4 hari di dalam kubur itu, nggak mungkin. Dia sudah bau pasti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab ayat 39 dan 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, di sini satu hal yang sangat luar biasa. Memang Tuhan Yesus ketika dia berlambat-lambat untuk tidak segera kembali ke Betania, dia mengatakan semua yang dia buat hanya untuk kemuliaan Allah. Maka di dalam ayat 41-42 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Tuhan Yesus segera datang kepada Bapa dan berdoa, menyatakan agar supaya orang-orang yang ada pada saat itu, mereka pun melihat mujizat yang telah dinyatakan dan mereka disadarkan dan diyakinkan bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Lalu ayat 43 dan 44 dari Injil Yohanes pasal 11. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara, hanya memanggil, tidak datang masuk lalu memberikan sesuatu. Tuhan hanya memerintahkan Lazarus keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, ini satu kisah mujizat yang luar biasa. Mungkin pada saat itu ada sebagian orang yang ketakutan karena ada seperti setan yang keluar atau tuyul yang keluar. Tetapi betul kenyataan yang membuat mereka terheran-heran dan mengagumkan sekali. Bagaimana mereka tidak percaya kepada Yesus. Pasti mereka dalam hatinya juga betul dia adalah utusan Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Bahkan dia sanggup melakukan mujizat. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita juga dalam kehidupan kita harus betul-betul meyakinkan sepenuh-penuhnya. Jangan setengah-setengah. Sebentar hari Minggu ke gereja, sebentar hari-hari lain kita percaya kepada banyaknya isu yang gosip atau isu yang tidak ada kebenarannya. Itu sebabnya saya ingin menghimbau saudara-saudara sekalian, agar ketika kita mengatakan percaya kepada Yesus, biar kita menyambut dan menerima dia dalam kehidupan kita. Bahkan betul-betul tidak lagi berpaling kepada ilah yang lain atau kepercayaan yang lain. Apalagi dengan
hanya berita-berita kosong yang tidak ada dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam masa pandemi ini kita akan semakin lebih jelas melihat siapa kaum nabi-nabi palsu dan siapa yang betul-betul hamba Allah yang dapat memberikan peneguhan dan penolongan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama harus menyambut dan menerima Tuhan Yesus. Yang kedua harus mengalami mujizat atau mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang percaya dan tidak pernah mengalami bahwa Yesus itu hadir, Yesus itu nyata, Yesus itu hidup dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh mengoreksi diri. Dan saudara boleh datang kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang rohani, untuk dapat dibimbing agar semakin teguh imanmu. Yang pasti, saudara jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Itu sebabnya tidak jemu-jemu kami terus mengumandangkan dan menyerukan agar supaya kita mempunyai waktu khusus untuk mendekat dan membangun relasi dengan Tuhan. Tentunya Yesus Kristus sebagai Sang Mesias dan Juru Selamat kita itu. Kalau tadi disebutkan Marta yang sudah menerima, Marta yang sudah bukan saja menerima dan juga sudah mengundang ada di dalam rumahnya. Dan kita juga melihat Maria tidak terluputkan. Ya. Kalau kita membaca di dalam Lukas 10 ayat 39 dan 42, di situ dikatakan Maria datang mendekat dan mendengarkan perkataan Yesus. Lalu Maria telah memilih, dikatakan oleh Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang artinya bahwa Maria yang bukan saja mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tetapi yang dia haus dan rindu akan perkataan Tuhan Yesus. Sehingga dia terus mendekat dan mendengarkan apa yang sedang dibincangkan, apa yang sedang dikhotbahkan. Mungkin seringkali kita datang ke gereja, orangnya datang tetapi telinganya dan hatinya, pikirannya ke tempat yang lain. Orangnya hadir bersama-sama di dalam Zoom, kebaktian online atau kebaktian lewat Zoom. Tetapi hatinya dan pikirannya juga ngelantur ke tempat yang lain. Tetapi di sini kita melihat contoh yang begitu baik dari seorang Maria. Dia langsung ada dekat dengan Tuhan Yesus. Mendengarkan dengan seksama akan perkataannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Saudara, itu sebabnya sekali lagi saya katakan keselamatan itu pribadi. Apa yang kita peroleh dari Tuhan Yesus itu adalah pribadi. Biarlah kita semuanya mempunyai kerinduan yang sedemikian untuk menyambut, menerima Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh menolong kita agar supaya kita juga semakin mengalami Tuhan. Lalu selanjutnya yang ketiga, keluarga yang beribadah adalah keluarga yang melayani Tuhan. Ya, kalau kita disebutkan beribadah, datang setiap minggu rutin, namun dalam kehidupannya jauh daripada Tuhan, itu tidak terhitung sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita melihat di dalam ketiga orang atau ketiga tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, baik Marta, Lazarus, dan juga Maria. Marta
di dalam Injil Yohanes 12 ayat 1 dan kedua, di situ dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayaninya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6, bahwa sesungguhnya orang ini yang mengadakan pesta adalah Simon si kusta. Ya, Injil Matius 26 ayat 6, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Saudara, Simon si kusta untuk membalas anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Ya, nggak mudah ya. Ada banyak orang yang dengan hati yang bersyukur untuk boleh menyambut dan mengundang hamba Tuhan makan. Sama halnya dengan Simon si kusta ini. Dia sadar bahwa dia disembuhkan karena Tuhan Yesus. Dia sadar dia boleh diselamatkan karena anugerah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, sekarang Marta yang juga menyadari bahwa dia adalah Sang Mesias, ketika tahu Simon si kusta mengadakan pesta untuk Tuhan Yesus, dia mengambil kesempatan itu. Dia ikut serta dalam perjamuan itu dan melayani. Saudara, itu sebabnya orang atau jemaat Tuhan yang begitu cinta Tuhan, dia tidak menunggu disuruh, tetapi dia berinisiatif untuk melayani. Dia meraih kesempatan untuk boleh berbagian dalam kerajaan Allah atau melayani Tuhan. Itu Marta. Yang kedua adalah Lazarus. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 2b, lalu ayat 9 sampai ayat 11. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi saat makan di rumah Simon itu, Lazarus juga hadir. Ayat 9 sampai 11, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara, memang di dalam peristiwa ini sepertinya dalam catatan Alkitab tidak menuliskan Lazarus itu melayani dengan nyata. Namun kita tahu Lazarus di tengah-tengah perjamuan itu dia tidak berkata sepatah kata pun. Tetapi yang sesungguhnya terjadi kehadiran Lazarus, dia ingin hadir secara pribadi yang telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dia ingin hidupnya itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa dia telah mengalami mujizat kebangkitan dari kematian. Itu sebabnya dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, para imam-imam kepala bermufakat bukan hanya ingin memojokkan Tuhan Yesus, tetapi ingin melenyapkan si Lazarus ini. Tapi Lazarus hadir, ingin memberikan kesaksian. Inilah aku Lazarus yang sudah mati 4 hari dan telah dibangkitkan oleh seorang Mesias atau Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita nggak ada alasan untuk kita bilang tidak bisa bersaksi. Dan saya selalu katakan, biarlah hidup kita menjadi kitab yang terbuka, yang dapat disaksikan oleh banyak orang bahwa kita adalah pengikut Kristus. Demikian juga dengan Lazarus. Dia tidak berkata apapun, tetapi dia hadir di situ
untuk menjadi satu kesaksian hidup bahwa dia adalah pengikut Kristus yang sudah mengalami kebangkitan dari kematiannya. Biarlah lewat apa yang dinyatakan oleh Marta yang langsung ambil bagian untuk melayani Tuhan. Lazarus yang langsung hadir di tengah-tengah dan menjadi saksi yang hidup. Lalu kita melihat Maria. Injil Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumahnya. Ayat 4 dan 5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara lihat, Maria yang begitu mau menyerahkan yang terbaik, memberikan minyak narwastu yang termahal, sampai-sampai Yudas Iskariot menyatakan, ya sayang banget, itu kalau dijual dan uangnya bisa membantu orang-orang miskin. Ada banyak orang yang dirinya tidak memberikan apa-apa, tapi dia berpikir yang lain. Demikian juga pada saat itu. Padahal Yudas Iskariot adalah orang yang mau menyerahkan Yesus. Pikirannya, hatinya jauh dari Tuhan Yesus. Ngomongnya rohani, uangnya untuk orang miskin. Kita lihat bukan, Maria telah memberikan persembahan yang termahal dan yang terbaik. Mungkin dia tidak rela untuk pakai. Biasa minyak wangi diperuntukkan bagi mereka yang baru menikah, yang menjadi satu hal yang sangat berharga sekali. Injil Yohanes 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Si Yudas itu, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal yang mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada kita, selagi masih ada waktu, selagi masih siang, selagi ada kesempatan, biarlah engkau melakukan bagianmu untuk aku. Jangan terlalu jauh memikirkan yang belum nyata di depan kita. Ya, biarkan dia melakukan hal yang mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Orang-orang miskin masih ada di mana-mana, tetapi kehadiran Yesus belum tentu selalu ada. Itu sebabnya, selagi Tuhan memberikan anugerah, kesempatan bagi kita, ayo kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk dia. Melakukan yang terbaik tidak harus disertai dengan segala perangkat yang mahal dan bagus. Tetapi kita dengan segenap hati, dengan setulus hati, dengan apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Entah itu ke harta, entah itu tenaga, entah itu karunia yang Tuhan berikan. Ada banyak orang yang tadinya enggak terlihat ada talenta, tetapi karena dia begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan merespon akan panggilannya, karunia roh itu akan ditambahkan kepada orang-orang yang sedemikian. Yang tadinya bisa main gitar hanya sepintas, tapi karena dia ingin memuliakan Tuhan, ingin berbagian melayani Tuhan, dia begitu hebat dan dia begitu menyentuh
main gitarnya. Ada orang yang biasa-biasa main piano, tetapi karena dia rindu untuk diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga sentuhannya di touch piano itu menjadi satu bunyi musik yang harmoni, yang menyegarkan, dan juga boleh memberikan satu spirit kepada kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, masa pandemi bukanlah alasan untuk kita tidak melayani. Justru inilah masa ujian bagi kita. Mari kita meresponinya, agar supaya Tuhan mengindahkan apa yang kita lakukan. Saudara, tindakan Maria ini merupakan suatu pengorbanan besar. Karena minyak narwastu murni itu sangat mahal harganya. Maria juga menyadari bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pengabdian kepada Tuhan Yesus segera akan berakhir. Karena itu dia memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Iman dan pengabdiannya kepada Tuhan merupakan teladan yang tertinggi dari apa yang diinginkan Allah kepada orang-orang percaya. Oleh karena itu Yesus menyatakan bahwa perbuatan kasih itu akan disebut di mana saja Injil diberitakan. Tuhan Yesus selalu menyinggung, Tuhan Yesus selalu mengungkapkannya. Biarlah kita juga mempunyai satu niatan hati, agar supaya kita boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Keluarga yang beribadah adalah keluarga yang menyambut dan melayani Yesus. Keluarga yang mengalami penyertaan dan mujizatnya. Bahkan keluarga yang melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk selalu menyambut dan menerima Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam segala aspek kegiatan kita. Agar kita boleh merasakan dan mengalami kehadirannya. Bahkan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan sebagai wujud respon kita, mari kita juga melayani Tuhan yang sudah menyelamatkan kita sekalian. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, lewat keluarga yang sederhana yang begitu nyata memberikan teladan bagi kami. Agar supaya Tuhan terus menerus boleh memberikan kasih karunia-Mu, agar kami sekalian boleh dimampukan, seluruh jemaat HK boleh mengimani dan melakukan bagian kami dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita siapkan hati kita akan menyambut perjamuan kudus, kita akan naikkan pujian, pimpin ke Kalvari. Ingat mahkota
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebelum kita mengambil roti dan cawan, mari kita menyiapkan diri, kita akui segala dosa-dosa kita agar supaya kita layak untuk menerima roti dan anggur. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, saatnya kami akan bersama-sama memperingati Engkau dan mengikuti perjamuan suci ini. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin lewat tindakan kami, tutur kata kami, atau sikap kami. Ampuni kami Tuhan. Bapa, akhirnya Kau mendengar seruan doa permohonan dari setiap anak-anak-Mu jemaat HK. Agar supaya kami layak untuk datang menghampiri Engkau lewat perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawalah aku
Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pada malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Dia mengadakan perjamuan, lalu dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atas roti ini. Lalu dia pecah-pecahkan dan bagikan kepada semua murid-muridnya yang ada di situ. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang pernah diserahkan dan disalibkan hanya untuk saudara dan saya. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita boleh makan bersama-sama. Mari. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Sama halnya dengan roti untuk memperingati tubuh yang telah diserahkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga anggur ini melambangkan darahnya yang telah bercucuran menghapuskan dosa saudara dan saya. Mari dengan hati yang bersyukur kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat-Mu untuk memperingati Yesus Kristus, tubuh-Mu yang pernah diserahkan, darah-Mu yang pernah bercucuran, hanya demi menebus saya, menebus umat-Mu, menebus semua orang yang datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang begitu amat besar nilainya. Bahkan yang bernilai kekal. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau teguhkan anak-anak-Mu. Menolong mereka, menambahkan kasih karunia kepada mereka. Agar dalam masa pandemi ini mereka tetap meyakini dan percaya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih karunia-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, di minggunya yang pertama di bulan Juni Tuhan, kami boleh mengalami pertolongan pimpinan Tuhan, dan kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kiranya Engkau terus menolong jemaat-Mu untuk semakin mengasihi Tuhan, boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahkan kehidupan kami boleh berdampak di tengah kehidupan bermasyarakat secara khusus dalam keluarga. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu dari anak-anak, orang muda, dewasa hingga lansia. Tidak satupun yang tidak Engkau ketahui keberadaan mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam segala pergumulan mereka. Mereka yang sakit, lemah tubuh Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjamah, melawat mereka, menyembuhkan, memberikan mereka kekuatan. Mereka yang lemah, mereka yang tak berdaya, mereka dalam berbagai pergumulan, kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melewatinya. Berikan mereka pertolongan-Mu Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan,
Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau utus menolong mereka. Ajarkan juga mereka berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa. Engkau melihat Tuhan keberadaan jemaat-Mu. Kami percaya Engkau yang telah memulai, Engkau juga terus akan memimpin pelayanan gereja-Mu. Kau berkati Musa sebagai gembala, Kau berkati para hamba Tuhan, majelis pengurus, aktivis, guru sekolah minggu, bahkan mereka yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online. Kiranya Tuhan Kau memberkati, biarlah Kau berikan kerjasama, berikan kami kemampuan, berikan kami sukacita untuk boleh melayani Engkau. Karena kami sadar kami melayani bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, kiranya Engkau yang terus menolong, mengingatkan setiap jemaat Tuhan, untuk semakin di masa-masa akhir ini Tuhan, semakin giat untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga menyerahkan segala sesuatunya Tuhan, kebutuhan jemaat ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, Kau yang sanggup menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga Tuhan untuk bangsa negara kami. Bangsa ini milik-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati pemerintahan yang ada, dari pemerintah pusat hingga daerah. Kau yang boleh menolong, berikan kemampuan, hikmat, marifat daripada Engkau, takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan, kebijakan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, biarlah Engkau mulai melawat bangsa kami, khusus tengah pandemi. Kiranya Tuhan kami menyerahkan supaya masyarakat memiliki kesadaran diri Tuhan, untuk boleh menjaga protokol kesehatan. Kami menyerahkan juga, kami bersyukur untuk vaksin yang ada, biar Tuhan boleh tersalurkan, dan boleh masyarakat juga meresponi dengan baik, boleh mengambil bagian program ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap tim medis, garda terdepan Tuhan penanggulangan COVID, kiranya Tuhan berkati, berikan kemampuan, khususnya mereka juga yang saat ini masih terpapar COVID, kiranya Tuhan berikan mereka semangat untuk boleh melewati semuanya Tuhan, berikan pemulihan kesembuhan yang sempurna. Mereka apapun yang menjadi pergumulan Kau yang menolong. Mereka yang juga kehilangan keluarga mereka karena adanya COVID ini, kiranya Tuhan berikan mereka pertolongan, kekuatan, sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk segala sesuatunya Tuhan di bangsa ini, untuk segala krisis ekonomi, sosial, politik, bahkan Tuhan bencana yang belakangan ini sering terjadi. Kiranya Kau berbelas kasihan, Kau percaya lawatan Tuhan masih ada. Kami rindu Tuhan Kau boleh berbelas kasihan bagi bangsa-Mu ini Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, biarlah Tuhan, biar kiranya lawatan Tuhan, keselamatan juga boleh dialami bangsa ini Tuhan. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan mereka masih jauh daripada keselamatan. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati setiap anak-anak-Mu, orang-orang percaya, hamba-hamba-Mu ambil bagian, boleh menjalankan amanat agung. Kau memberkati kami Tuhan, Kau memberkati setiap lembaga misi, lembaga penginjilan, lembaga Alkitab Indonesia, lembaga Kristen. Tuhan Kau memberkati, biarlah keberadaan ini boleh membawa orang-orang boleh mengenal Tuhan. Kau memberkati Tuhan juga secara khusus untuk GGP, Kau memberkati rencana sidang raya di bulan Agustus, Tuhan yang boleh memimpin segala persiapannya, secara khusus pemilihan pemimpinnya kami serahkan padamu Tuhan. Kau percaya Tuhan, Kau akan terus menolong dan memberkati yang terbaik daripada Engkau. Bersyukur Tuhan untuk segala persembahan yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, persembahan maupun persepuluhan, kayak Kau memberkati mereka dalam segala kebutuhan dan apapun mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu, kami mengakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akhiri ibadah kita, ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Kita kembali naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Biarlah kita pulang, kita menjalani kehidupan 1 minggu ke depan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kita di dalam Yesus Kristus. Katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们预备自己领受上帝的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Wajah Tuhan memancarkan sinarnya ke atas engkau.
Ia menyatakan kasih karunia-Nya kepada engkau, menunjukkan kemurahan-Nya, serta memberikan damai sejahtera kepada engkau sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.